Moderasi beragama ini katanya pengen supaya umat Islam ini moderat. Ciri dai moderat, tidak mengkafir-kafirkan orang lain di luar agama Islam. Sebab moderat lawan dari radikal. Ciri dai radikal, kata BNPT kemarin, apa? Suka mengkafir-kafirkan orang lain di luar agamanya. Bagaimana? Al-Quran mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu Maryam. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya ahli kitab orang musyrik ya kafir, kata Al-Quran, bukan kata saya. Nah kalau kita jelaskan ini kepada umat, apa iya kita disebut mengkafir-kafirkan orang agama lain di luar Islam? Ya memang kafir. Terus ente mau apa? Mau ganti gitu istilah kafir dengan yang lain yang lebih lembut? Tidak boleh. Tidak bisa. Ya warga negara, semua warga negara Indonesia, tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, agama, ras, dan macam-macam. Tapi secara keyakinan agama, yang namanya kafir itu adalah orang di luar Islam. Tidak percaya kepada Allah dalam pengertian tauhid Islam, tidak percaya kepada kitab suci Al-Quranul Karim, dan tidak bersyahadat, tidak menyaksikan, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Simple, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Nurul Badar yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa sampaikan atas segala nikmat karunia, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk beribadah salat maghrib berjamaah. Dan kita niatkan malam hari ini setelah kita salat sunnah ba'diyah maghrib, kita niatkan untuk i'tikaf di majelis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan ampunan serta permohonan malaikat untuk dapat terampuninya dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah ini yang pertama kali saya melakukan roadshow safari dakwah di Makassar setelah pandemi. Kalau sebelumnya juga sudah sering, tapi biasanya undangan untuk mengisi seminar, untuk mengisi kajian hanya 1-2 hari. Tapi kali ini alhamdulillah melalui teman-teman sahabat muslim, saya bisa berada di kota Makassar ini insya Allah sampai hari Ahad besok. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban
letaknya sangat unik ya, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab kita tahu dia merupakan salah satu dari 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah, yaitu inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah min yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan dalam 1 tahun, perputaran bulan dalam 1 tahun itu, kata Allah, sejak diciptakan langit dan bumi, Allah telah memilih 4 bulan sebagai bulan yang haram. Haram di sini bukan berarti larangan perbuatan yang haram. Tapi bulan hurum itu adalah maknanya bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan, bulan yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita mengagungkan dan memuliakan bulan-bulan itu? Yaitu dengan memperbanyak amal saleh. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Tidak boleh berperang di 4 bulan itu. Ya, dilarang keras oleh Allah berperang, nggak boleh. Dan termasuk cakupan makna ayat la tazlimu fihinna anfusakum, kata para ulama, adalah kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal saleh di bulan 4 bulan ini, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, itu amal soleh di 4 bulan ini pahalanya dilipat gandakan. Dan kalau kita bermaksiat ya, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang haram di 4 bulan tadi itu, maka dosanya juga berlipat ganda. Nah, itu makna daripada ayat fala tazlimu fihinna anfusakum. Ya. Ada di sini orang yang ingin dosanya dilipat gandakan? Kita ingin pahalanya yang berlipat ganda. Kalau ada orang pengen dosa-dosanya dilipat gandakan oleh Allah, nah itu berarti tanda orang itu error. Ya. Orang itu otaknya atau jiwanya konslet. Ya, sebentar lagi kebakar. Nauzubillah min zalik. Ya, kita semua tentu tidak ingin. Sebab dalam ajaran Islam, kalau kita berniat untuk berbuat baik, itu sudah dapat 1 pahala. Betul? Kalau kita kerjakan sesuai dengan niat kita untuk berbuat baik, kita wujudkan, kita dapat 10 pahala. Sebaliknya, kalau perbuatan jahat, perbuatan maksiat, baru niat, itu enggak dicatat dosanya, enggak ada dosanya. Kalau dilakukan, diwujudkan maksiatnya, Allah hanya mencatatnya cuma 1. Itu kalau di bulan yang lain, di bulan-bulan selain 4 bulan yang tadi disebutkan. Tapi kalau di 4 bulan ini, sekali kita berbuat dosa, maka dosanya itu berlipat ganda. Nauzubillah min zalik. Maka kita harus hati-hati, insya Allah. Jadi harus ingat nih, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan suka marah, jangan marah-marah di rumah. Bu, di belakang ada ibu-ibu. Iya, katanya. Jangan suka marahin suami ya Bu ya. Jangan suka ngomel-ngomel aja, nggak jelas. Kadang-kadang ibu-ibu ini suka ngomel nggak jelas. Iya. Anaknya yang bikin masalah, yang kena ngomelan suaminya. Gitu. Kan begitu ya. Jadi jangan kita berbuat maksiat di bulan-bulan ini, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram.
karena dosanya itu berlipat ganda. Nah, kita sudah tahu kemuliaan bulan haram, bulan Rajab. Kita juga sudah tahu keutamaan bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, bulan kita diwajibkan berpuasa. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, panjang umur dalam taat sampai masuk kita ke dalam bulan suci Ramadan. Hari ini tanggal 8 Sya'ban. Apa itu bulan Sya'ban? Ya, Sya'ban ini bulan, kata para ulama, kita harus perbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Sya'ban kata Nabi SAW adalah bulan yang sering diabaikan oleh umat Nabi. Makanya bulan Sya'ban ini paling dicintai oleh Rasulullah. Bukan karena statusnya dia sebagai bulan yang haram seperti 4 bulan yang tadi. Bukan status kedudukannya seperti bulan Ramadan, bulan wajibnya kita berpuasa, bulan turunnya Al-Quran. Tapi bulan Sya'ban ini ada satu keistimewaan yang sering dilalaikan oleh kita manusia hamba Allah, yaitu bulan tutup catatan amal kita dalam 1 tahun. Ya. Nabi SAW mengingatkan kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Sya'ban itu kata Nabi SAW syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas turfa'ul a'mal ilallah fi. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana banyak manusia itu sering lalai, sering alpa, sering lupa. Padahal bulan ini sangat penting bagi kita untuk meningkatkan amal saleh. Kenapa pasalnya kita mesti meningkatkan amal saleh di bulan Sya'ban ini? Karena Nabi SAW dalam hadis tersebut melanjutkan syahrun turfa'u fihil a'malu ilallah. Dia adalah bulan di mana seluruh catatan amal kita dalam 1 tahun diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban ini. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban, padahal ini bukan bulan wajib kita berpuasa? Ya. Maka Nabi menjawab, aku ingin ketika amalku dilaporkan, amalku diangkat ke langit, aku dalam keadaan berpuasa. Alhamdulillah. Karena puasa ini amalan yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW. Kalau catatan amal itu akan diangkat. Pernah dengar hadis tentang puasa Senin Kamis? Pernah? Apa? Kenapa ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa keutamaan puasa hari Senin? Saya hari Senin itu bersyukur mengingat hari Senin itu adalah hari kelahiran saya. Namanya tahaddus bin ni'mah, syukur nikmat. Cara Nabi mensyukuri hari kelahirannya adalah dengan berpuasa sunnah. Ya, jadi Nabi memperingati kelahirannya, kalau bahasa kita sekarang maulid, ya, bukan cuma di bulan Rabiul Awal. Dia tiap minggu memperingati kelahirannya, mensyukuri kelahirannya, yaitu dengan berpuasa sunnah hari Senin. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa keistimewaan puasa di hari Kamis? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, hari Kamis itu adalah hari di mana catatan amal 1 pekan itu diangkat. Maka saya ingin catatan amal itu ketika dicatat, diangkat
oleh malaikat, saya dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Ya, ketemu nih dua hadisnya. Puasa Kemis, amal 1 minggu diangkat, dilaporkan Nabi pengen dicatat dalam keadaan puasa. Lalu bulan Sya'ban, bulan diangkatnya semua amal dalam 1 tahun, Nabi juga pengen ketika bulan itu dicatat, diangkat seluruh amal itu, dilaporkan kepada Allah, beliau juga ingin dicatat dalam keadaan berpuasa. Nah itu, inilah keistimewaan puasa sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja keistimewaan bulan Sya'ban ini? Yang pertama, kalau kita lihat, kita baca Al-Quran, baca sunnah Nabi SAW, bahwasanya di bulan Sya'ban ini, di masa hidupnya Rasulullah SAW, itu ada peristiwa yang luar biasa. Bukan peristiwa Isra Mi'raj ya, bukan peristiwa nuzulul Quran, tapi ada satu peristiwa, atau bukan peristiwa hijrah, bukan. Tapi peristiwa di bulan Sya'ban ini yang dicatat di dalam Al-Quranul Karim adalah peristiwa besar, yaitu perubahan arah kiblat. Lah emang kiblat kita sholat kemana Pak? Ya sekarang sudah di Masjidil Haram kiblatnya. Tapi ketika Nabi SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu Isra Mi'raj, ya, itu sholatnya menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa. Betul? Ya. Jadi Nabi SAW bahkan sebelum Isra dan Mi'raj, ya, sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi juga sudah melaksanakan ibadah sholat. Tapi sholatnya belum 5 waktu. Jadi yang dinamakan sholat 5 waktu seperti yang kita kenal sekarang itu baru diresmikan ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ada Isra Mi'raj, Nabi beribadah. Apa ibadahnya para Nabi dan Rasul termasuk Rasulullah? Ya ibadahnya itu adalah sholat. Sebagaimana Nabi Musa di Al-Quran dikatakan sholat. Nabi Isa sholat, Nabi Zakaria sholat, Siti Maryam sholat, Nabi Ibrahim sholat. Tapi sholatnya, gerakannya, waktunya mungkin tidak sama dengan kita sekarang yang sudah diatur, ditetapkan oleh Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, itu 5 waktu dalam sehari semalam. Maka Nabi SAW ketika pertama diangkat oleh Allah sebagai Rasul, sampai Isra Mi'raj setelah tahun kesedihan atau amul huzn, itu beliau juga sholat. Tapi sholatnya baru apa? Malam, sholat malam saja. Ya, ditambah waktu fajar, itu saja sholatnya. Kemana sholatnya Nabi SAW menghadap sebelum Isra dan Mi'raj? Itu ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Setelah sholatnya itu diresmikan jadi 5 kali 5 waktu sehari, juga Nabi SAW sholatnya itu bersama para sahabat masih kiblatnya adalah Masjidil Aqsa sampai Nabi hijrah. 13 tahun Nabi sholat sebelum dan setelah Isra Mi'raj menghadap mana? Masjidil Aqsa. Setelah hijrah ke Madinah 16 bulan atau 17 bulan, Nabi juga sholatnya masih menghadap Masjidil Aqsa. Padahal beliau sudah dari Makkah kemudian ke Madinah, itu sholatnya masih menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Baru di tahun kedua bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, di bulan Sya'ban itulah turun ayat di dalam surah Al-Baqarah yang sering sekarang kita baca, yaitu awal juz yang kedua.
Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. 142. Sayaqulus sufaha, orang-orang dungu di antara manusia, yaitu orang siapa? Orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka protes ketika Allah perintahkan Nabi SAW untuk pindah arah kiblat, ya, yang ada di ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah menyatakan, wahai Muhammad, aku enggak tega, aku sungguh telah melihat wajahmu bolak-balik memohon kepada aku. Qad nara taqalluba wajhika, bolak-balik memohon kepada Allah, selalu menengadahkan tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Mengubah arah kiblat ini. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, maka kata Allah, kami pasti akan menuruti dan mengikuti kemauanmu untuk menghadap kiblat yang engkau ridhoi. Sebab kiblat yang pertama, rumah Allah yang pertama dibangun di atas muka bumi ini apa? Masjidil Haram, Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum maqamu Ibrahim. Sungguhnya awal rumah yang pertama dibangun oleh manusia untuk menyembah Allah itu rumah yang mana? Lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Itulah Ka'bah, rumah Allah, ya, yang ada di kota Bakkah, lembah Bakkah. Lembah yang diberkahi oleh Allah dan menjadi pusat petunjuk hidayah untuk seluruh alam semesta. Maka Nabi ingin kiblatnya itu dalam sholat itu menghadap ke rumah yang pertama, yaitu Ka'bah, yaitu Baitullah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka Allah memperkenankan permohonan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengabulkan keinginan Rasulullah SAW. Falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka, hadapkanlah wajahmu ketika kamu sholat, ketika kamu berdoa, itu hadapkan kemana? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yaitu ke arah posisi Masjidil Haram. Itulah yang kita sekarang kenal kiblatnya umat Islam. Jadi kiblat yang sekarang ini itu berproses. Pertama ke Masjidil Aqsa, sehingga kita mengenal Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Nah, Masjidil Haram, ya, Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah itu adalah kiblat kedua dan terakhir bagi umat Islam. Nah, semua peristiwa ini terjadinya di bulan Sya'ban. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebuah karunia nikmat dari Allah, ya, sehingga bulan Sya'ban ini punya kedudukan yang sangat baik di dalam Islam. Karena dari situlah di tengah-tengah ayat
Kalau tadi saya puluh sufaha, kemudian ada 144 qad nara taqalluba wajhika, 143 ayat Al-Baqarah di tengah-tengahnya itu apa? Itu Allah menetapkan satu deklarasi. Apa deklarasi? Deklarasi apa? Itu seperti pengumuman, ya, pengumuman, tapi bukan sekedar pengumuman di masjid kepada para jamaah, alhamdulillah maghrib ini kita datang tamu spesial. Nah, itu pengumuman biasa, bukan deklarasi. Deklarasi itu biasanya suatu bentuk pengumuman yang besar dan isinya adalah dukungan. Contoh, deklarasi pilpres, kan begitu ya, siapa calon yang akan didukung, atau pilgub, pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, itu ada deklarasi ya. Karena apa? Karena ini menyangkut urusan seluruh banyak orang ya, itu deklarasi. Kalau pengumuman hanya untuk orang yang ada di masjid saja tadi contohnya ya, tapi kalau deklarasi ini untuk kepentingan orang banyak, bukan hanya orang di masjid saja ya. Dukungan kepada salah satu capres, cawapres, dukungan kepada salah satu cagup, cawagup, dukungan kepada pilkada dan lain sebagainya, atau deklarasi pendirian ormas misalnya, organisasi kemasyarakatan. Nah, itu perlu deklarasi. Atau yang sifatnya internasional, global, nah, itu ada namanya juga pakai istilah deklarasi, pengumuman, misal deklarasi universal hak asasi manusia. Ya, deklarasi hak asasi manusia, deklarasi HAM. Kalau kita nyebutnya DUHAM, deklarasi universal hak asasi manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini juga ada satu hal yang mengganjal kita. Saya nyinggung deklarasi jadi ingat nih, jadi keingetan ya. Dalam deklarasi HAM itu sangat liberal coraknya. Apa contohnya? Orang kalau mau ganti agama bebas ya, siapapun berhak untuk gonta-ganti agama, keyakinan. Nah, kalau di Islam kan murtad namanya ya, itu dianggap sebagai hak. Kalau dalam Islam itu bukan hak, itu kejahatan. Orang murtad dari Islam itu kejahatan ya. Dua contoh di deklarasi HAM universal PBB ya, setiap orang laki-laki perempuan berhak untuk menikah, kawin tanpa pembatasan suku, bangsa dan agama. Berarti kawin beda agama boleh menurut HAM sekuler ya. Kalau dalam Islam Anda boleh menikah dengan calon pasangan dari suku yang berbeda, boleh tidak? Orang Bugis dengan Makassar boleh, orang Jawa dengan Bugis Makassar boleh, orang Indonesia, warga negara Indonesia dengan warga negara Arab Saudi boleh, beda bangsa, beda negara ya. Silahkan, mau beda budaya, beda bahasa, beda warna kulit, beda negara, beda paspor, boleh Anda silahkan kawin. Tapi tidak boleh beda agama, karena agama itu sangat penting ya. Jangan seperti kemarin ya, di Semarang itu ada cewek berjilbab ya, kawin dengan laki-laki Katolik, pemberkatan di gereja, habis itu bikin lagi akad nikah secara Islam. Wah, itu ngaco, itu ngawur, itu maksiat, jangan dicontoh ya. Mohon maaf saya mengatakannya, istilahnya kejahatan, meskipun dibalut atas nama cinta, karena di semua agama itu dilarang ya. Bapak kalau baca aturan yang ada dalam agama Katolik, itu pernikahan beda agama itu tidak boleh.
itu dianggap bukan sakramen, bukan perayaan suci untuk pemberkatan. Kenapa? Dilarang dalam agama Katolik karena orang Katolik kalau menikah dia wajib apa? Menikah itu seumur hidup, nggak boleh cerai. Makanya kalau kawinnya beda agama itu harus ada kebolehan pengecualian, tapi dengan syarat yang ketat. Syaratnya kepada calon yang beda agama itu tidak boleh bercerai atau menceraikan pasangannya seumur hidup. Kenapa? Karena itu ajaran Katolik. Yang kedua, dalam Katolik itu seorang bapak atau seorang ibu yang agamanya Katolik wajib mendidik anak-anaknya secara Katolik dan wajib berusaha sekuat tenaga untuk membaptis anak-anaknya secara Katolik. Makanya tidak akan ketemu dengan agama lain, apalagi agama Islam. Kita juga wajib mendidik anak-anak kita secara karena pernikahan dalam Islam itu bukan hanya muamalah, bukan hanya hubungan seksual, tapi itu adalah ibadah. Ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Ya, kalau jual beli silahkan Anda berhubungan dengan non-muslim, jual beli, dagang, beli di pasar, beli di toko, di kelontong. Walaupun lebih afdol kita belanja sama muslim. Tapi boleh nggak belanja dengan orang kafir? Boleh, silahkan, nggak ada yang melarang. Ya, kecuali ya jelas-jelas orang kafir itu memerangi umat Islam. Nah, itu kita boikot namanya. Bukan kita boikot namanya. Ya. Bukan melarang dengan berdagang dengan mereka, tidak. Tapi untuk pernikahan beda, Pak. Ya. Maka itu masing-masing agama itu melarang pernikahan beda agama. Ini kalau kita bicara deklarasi hak-hak asasi manusia. Itu ngaco yang universal itu. PBB itu. Tidak sesuai dengan ajaran agama. Makanya di Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan agama masing-masing dan sesuai dengan kepercayaannya. Itu negara sudah benar aturannya. Ya. Diakui sah oleh negara kalau menurut agama juga sah. Ya. Jangan diotak-atik lagi. Nah, sekarang ada fasilitator lembaga yang memberikan konsultasi untuk perkawinan beda agama. Nah, ini berbahaya juga ini. Lembaga-lembaga liberal ini beroperasi. Ya. Nauzubillah min zalik. Nah, apa deklarasi yang ada dalam perubahan arah kiblat ini? Allah mendeklarasikan bahwa umat Islam itu adalah umat terbaik, umat yang paling adil, umat yang paling tengah, umat yang paling istiqamah. Wa kadzalika, ini 143 Al-Baqarah, ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu alaikum syahida. Demikianlah, ini konteksnya apa? Perubahan arah kiblat. Sebagaimana kami rubah arah kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, maka itu makna kadzalika dalam tafsir begitu. Kalau kita mengartikan kadzalik, sebab kalau diterjemah per kata itu nggak begitu cara nerjemahkannya, ya, beda dengan tafsir. Kalau dalam terjemah per kata, ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya mushaf terjemah per kata itu kan wa kadzalika, dan sebagaimana, demikian itu misalnya. Nah, itu nggak begitu. Itu belum nyambung dengan konteks ayat sudah dan sebelumnya. Maka kita tafsirkan sebagaimana kami merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kami juga menjadikan kalian
umat Muhammad SAW sebagai ummatan wasata. Apa itu ummatan wasata? Ada 4 artinya. Wasata itu artinya 4. 1 tengah, 1 baik, 1 lagi adil, 1 lagi istiqomah. Sebagaimana yang ditulis dalam kitab Al-Wasatiyah fil Qur'anil Karim oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salami. Kita break dulu azan atau lanjut? Masih ada waktu? Memang dilanjutkan begitu biasanya ya. Baik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, ini istimewa. Jadi dengan adanya perubahan arah kiblat itu, Allah ingin menjadikan umat Islam ini umat terbaik, umat yang paling adil, umat yang paling tengah, umat yang istiqomah. Kenapa dirubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Karena Masjidil Aqsa sudah habis masa berlakunya. Kok bisa Pak Ustadz? Udah kadaluarsa? Iya, kalau Allah mau tentukan kiblat kadaluarsa, kadaluarsa. Kita nggak bisa menolak. Kenapa? Karena Allah sudah tidak lagi memilih rasul dari kalangan Bani Israel yang mereka dahulunya menempati area Baitul Maqdis, negeri Syam secara keseluruhan. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada ayat surat At-Tin ya, Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil. 3 tempat yang pertama itu adalah yang disebut dengan Baitul Maqdis. Pusatnya adalah Masjidil Aqsa. Mulai dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa itu pusat dakwahnya di area sekitar itu. Negeri Syam dan Mesir. Ya, Firaun kan masuk Mesir. Nabi Yakub, Yusuf masuk Mesir. Makanya Mesir itu masuk mengikut negeri yang diberkahi oleh Allah, dan pusat keberkahannya itu ada di Masjidil Aqsa. Nah, oleh sebab itu, ketika Allah mencabut nikmat risalah dari Bani Israel karena banyak pengkhianatan, banyak kedustaan, banyak pemalsuan dan penyelewengan ajaran Islam yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Nabi Musa dan Isa, sehingga mereka membuat agama Yahudi dan Nasrani. Allah cabut nikmat itu, dan Allah ingin jaga Islam ini asli, maka diutuslah Nabi akhir zaman dari keturunannya Nabi Ismail. Di mana? Di Makkah. Makkah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu rumah pertama yang dibangun Nabi Ibrahim untuk beribadah. Maka dikembalikan ke asalnya kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Paham? Paham? Insya Allah. Jadi nggak kemana-mana larinya, ya. Kembali kepada masjid yang pertama didirikan oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka wasatiyah, posisi tengah, posisi terbaik, paling adil, paling istiqomahnya umat Islam, dia tidak boleh mengikuti jalan hidupnya Nasrani dan Yahudi. Makanya kita berdoa kepada Allah, baca surat Al-Fatihah, rukun ya, rukun salat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap hari kita sholat fardu 17 rakaat. Tiap rakaat kita wajib baca surat Al-Fatihah. Kita menyatakan ikrar kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin yang telah engkau berikan nikmat, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Siapa? Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, yang maksud maghdubi alaihim dan ad-dallin itu apakah Yahudi Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka kita umat Islam tidak boleh dalam beragama kita tunduk mengikuti atau mirip-mirip
menyerupai amalan-amalan, keyakinan-keyakinan, penyelewengan-penyelewengan yang ada di dalam agama Yahudi dan Nasrani. Jadi itulah wasatiyah. Nah, beda dengan moderasi beragama. Ya, jangan disama-samakan. Oh, Islam wasatiyah, ummatan wasatan. Maka dibuatlah proyek moderasi beragama. Hati-hati. Moderasi beragama ini jebakan, ya. Ini dipromosikan oleh Kementerian Agama tuh, ya, sama Pak Yakut, ya kan? Bikin masalah terus itu orang. Macam nggak ada orang baik, orang bagus, orang pintar, orang soleh di negeri ini. Jadi Menteri Agama, ya. Maka sampai ke Kementerian Kanwil, ya, Kanwil seluruh provinsi, kabupaten, kota, sosialisasi itu moderasi beragama. Ya, ini jebakan, ingin menggeser terma wasatiyah Islam atau ummatan wasato. Tidak seperti itu. Moderasi beragama ini katanya pengen supaya umat Islam ini moderat. Ciri dai moderat, tidak mengkafir-kafirkan orang lain di luar agama Islam. Woi. Oh, sebab moderat lawan dari radikal. Ciri dai radikal, kata BNPT kemarin, apa? Suka mengkafir-kafirkan orang lain di luar agamanya. Loh, bagaimana? Al-Quran mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu Maryam. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya ahli kitab orang musyrik ya kafir, kata Al-Quran, bukan kata saya. Nah, kalau kita jelaskan ini kepada umat, apa iya kita disebut mengkafir-kafirkan orang agama lain di luar Islam? Ya memang kafir. Terus ente mau apa? Mau ganti gitu istilah kafir dengan yang lain yang lebih lembut? Nggak boleh, nggak bisa. Ya warga negara, semua warga negara Indonesia, tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, agama, ras, dan macam-macam. Tapi secara keyakinan agama, yang namanya kafir itu adalah orang di luar Islam. Tidak percaya kepada Allah dalam pengertian tauhid Islam, tidak percaya kepada kitab suci Al-Quranul Karim, dan tidak bersyahadat, tidak menyaksikan, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Simple, Pak. Tapi sekarang dibuat susah-susah. Ya. Kalau mendakwahkan surat Al-Kafirun nanti dibilang radikal kita. Mendakwahkan isi surat Al-Maidah dibilang radikal. Ya. Mendakwahkan isi surat Maryam yang ada di situ di akhir, di halaman terakhir surat Maryam dikatakan, ya, wa qalu ittakhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Gunung bergetar, bumi terbelah, langit pecah. Kenapa? Karena makhluk-makhluk Allah itu benci mendengar ada orang mengatakan Tuhan punya anak. Itu makhluk. Lah kita yang berakal disuruh tidak benci. Nah, jadi tidak benci maksudnya bukan benci kepada orangnya, tapi secara keyakinan itu keyakinan yang salah. Kita tidak boleh mengakui, tidak boleh menyatakan itu benar sama dengan akidah tauhidnya Islam. Nggak bisa. Moderasi beragama maunya begitu, dinetralkan semua idiom-idiom itu. Ya. Jadi yang namanya dai moderat ya menyetujui dan membenarkan semua agama. Nah, ini ngaco namanya. Nauzubillah min dzalik. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekacauan-kekacauan akidah, kekacauan-kekacauan berpikir, ya, banyak sekali yang kalau saya uraikan nggak cukup dalam waktu yang singkat ini. Dalam silaturahim yang pertama,
Ya, saya juga masih ngos-ngosan, baru sampai di bandara, langsung dibawa kemari. Ya, nanti kalau ingin mendengarkan, menyimak lebih dalam, lebih detail, insya Allah saya masih ada waktu di beberapa tempat, di beberapa majelis ilmu. Insya Allah besok khutbah Jumat di Unismu Makassar, kemudian ba'da asar di pesantren Darul Aman Gombara. Ya, yang bersedia atau punya waktu luang silahkan bisa mengikuti kajian ini. Nanti juga ada di YouTube dan lain sebagainya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini pesan penting dari bulan Sya'ban, bulan kita untuk meneguhkan keistiqomahan Islam dan umat Islam. Karena wasat bukan hanya sekedar tengah. Memang Islam itu tengah di antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi menjauhi spiritual, dia fokusnya materi. Kalau Nasrani itu sangat spiritual, menjauhi materi. Ya, makanya ada tradisi dalam agama mereka ini, ya, yang namanya pendeta itu tidak boleh kawin. Ya, kalau ustadz boleh Pak, sampai 4 juga boleh, ya kan? Nah, kan begitu. Ya, kalau mereka tidak bisa. Jadi ini menentang fitrah, berlawanan dengan fitrah. Ya, itu makanya Islam ini di tengah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani. Akidah tauhidnya juga jelas. Ya, tidak seperti Yahudi yang abu-abu tauhidnya. Abu-abu tauhidnya gimana? Ya, nyebut nama Tuhan itu tidak jelas, Yahweh. Terus konsep tauhidnya juga kacau di dalam Taurat yang ada sekarang, Perjanjian Lama, atau syarahnya itu Talmud. Itu tauhid Allah itu bertentangan dengan akal sehat, ya. Kemudian kisah-kisah Nabi itu banyak bertentangan dengan apa yang ada sebagai kemaksuman para Nabi dan Rasul. Ya, Nasrani juga demikian, ya. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang diungkap oleh Al-Quran Karim. Maka kita tidak boleh seperti mereka. Kita berada di tengah-tengah. Maka itulah umat Islam menjadi umat terbaik, umat yang adil. Adil itu yang berhak memutus, yang berhak menjadi saksi. Makanya Al-Quran mengatakan, liyakunar rasulu alaikum syahida wa takunu syuhada'a 'alan nas. Supaya umat Islam ini yang adil, yang terbaik itu bisa menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Makanya umat Rasulullah itu datangnya terakhir. Kalau yang terakhir bisa menilai umat-umat sebelumnya. Kenapa Rasulullah menjadi saksi bagi seluruh nabi dan rasul di yaumil kiamah nanti, di yaumil hisab? Karena nabi itu nabi terakhir yang mengetahui perjalanan seluruh nabi dan rasul, mana dari umat yang menyimpang, mana yang masih lurus. Nabi nanti akan menjadi saksi. Ya, Nabi Nuh nanti datangnya ke Rasulullah. Ya. Nabi siapa lagi? Hud, Nabi Musa, Nabi Isa nanti datang ke Rasulullah. Minta jadi saksi. Apakah aku yang benar atau umatku yang salah? Nah ini, yang bisa bersaksi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang terakhir itulah yang bisa menyaksikan dan menilai nabi-nabi dan umat sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup pengajian kita singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu tangga buat ke bawah.
Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.